Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Jakarta. Semoga Buya selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Kami mohon penjelasan kepada Buya tentang bisnis online dengan nama Himpunan Pengusaha Online atau HIPO. Bagaimana hukumnya menurut Buya? Sebelum kami bergabung, mohon nasihatnya karena kami benar-benar awam hukum halal haram di dalam bisnis online. Terima kasih Buya. Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Kalau kita ingin menjelaskan hukum sesuatu, kita harus tahu secara detail dan pasti sesuatu yang diberi hukum tersebut. Kita punya gambaran, jika salah gambaran ini mohon dibenarkan tentang apa tadi? Bisnis apa tadi? Apa? Himpunan pengusaha online. Himpunan pengusaha online itu bentuknya adalah begini, gambaran globalnya begini. Anda mendaftar dulu di aplikasi semacam itu. Kemudian berapa 150.000 atau berapa gitu. Kemudian di situ ada bahasanya memang luar biasa. Tidak, ini hanya sekedar sumbangan, bantuan macam-macam itu, infak, bahasanya begitu. Tapi kemudian setelah itu Anda boleh mengambil paket bantuan atau loyalitas atau apa istilahnya itu. Jadi kalau Anda ada paket 750.000 Anda bayar, ada 1.500.000, ada begitu seterusnya sampai 7.500.000. Dan sesuai dengan Anda yang Anda berikan itu nanti Anda akan mendapatkan kembalian per harinya berapa persen begitu atau per bulannya. Dan dalam bahasanya, uang yang dikumpulkan dijalankan dalam usaha bisnis. Anda tidak tahu bisnisnya bisnis apa. Apakah yang diberikan kepada Anda hasil bisnis atau bukan, atau duit saudara Anda dia berikan kepada Anda tidak tahu itu semuanya. Pertama, bisnisnya tidak jelas bisnis apakah itu. Yang kedua, tiba-tiba katanya hanya sekedar sekedar dana bantuan dan sebagainya. Kenapa kok harus ada pembagian rezeki disesuaikan dengan yang diberikan? Kalau yang memberikan 750.000 itu per bulannya beda dengan yang memberikan 1,5 juta. Yaitu yang diberikannya apakah derma betul atau bagaimana? Nah ini, kalau bang derma yang sungguhnya berikan sudah selesai, nggak usah mengharap pemberi. Kalau Anda ingin memberikan kepada jamaah rezeki, nggak usah dibedakan antara 750.000 dan sebagainya. Kalau nggak pakai itu semuanya. Jadi kalau Anda memberikan 750.000 beda dengan yang 1,5. Anda beda dengan 7,5 juta. Yang 7,5 juta nanti per bulannya mendapatkan berapa? 1 juta, berapa 3 juta begitu misalnya. Yang ini per bulannya dan pasti sudah ada persennya. Maka dalam hal ini kami himbau Anda usaha itu yang jelas. Pertama, investasinya Anda belum tahu halal haramnya, satu. Kemudian kalau memang itu namanya Anda nanam modal, harus bahasanya jelas. Kemudian pembagiannya itu dari persennya dari keuntungan. Bukan langsung dari awal Anda sudah pasti mendapatkan begitu. Itu namanya mendahului Allah. Lihat kalau sudah ada tawaran bisnis, tiba-tiba langsung memastikan dia pasti untung. Anda pasti akan diberi per bulannya 10%, 5%, 7%. Awas, hati-hati. Dia mendahului Allah. Ujung-ujungnya Anda akan nyungsep nanti. Maka ini adalah karena tidak jelas. Bisnisnya harus jelas dong. Kemudian pembagiannya adalah ya prosentase dari keuntungan. Kalau saya punya modal begitu, keuntungannya adalah berapa nanti? Bisa naik, bisa turun, bisa sedikit, bisa banyak, bisa bangkrut juga. Nah ini, karena ini tidak jelas maka hal yang demikian ini tidak boleh diikuti. Bagi yang punya produk ini, kalau memang kurang jelas dengan omongan kami, kalau mungkin ada yang salah, Anda bisa sampaikan. Ini adalah sesuai dengan pengetahuan kami. Dan kami harap Anda sebagai orang-orang yang beriman dan juga punya kecerdasan berpikir, itu harus di dalam urusan bisnis itu harus sesuatu yang jelas, dalam dagang yang jelas. Memang ini mudah sekali Anda nitipkan duit langsung. Hari itu Anda mendaftar, bayar langsung dapat masuk. Ajib. Langsung dapat keuntungan, berapa persen begitu. Itu dari yang saya terima. Mungkin dari yang punya produk ini, jika saya salah saya mohon maaf, tinggal jelaskan saja kepada kami. Itu kan yang kami terima. Karena kami tanya kemarin masalah ini, ya kasusnya seperti itu. Jadi dia akan mendapatkan kembalian
Tapi sudah dipastikan berapa persen. Dan itulah yang menjadi tidak dibenarkan. Karena apa? Seolah mendahului Allah. Sekarang tanyakan kepada semua yang membayar. Apakah kamu rela di saat bayar 7,5 juta dijamin tidak dikasih? Enggak bisa dong. Berarti Anda waktu memberi memang Anda mengharapkan kembaliannya itu. Yaitu sama sebenarnya biarpun bahasa derma, bahasa sedekah dan sebagainya. Ya tetap ujung-ujungnya adalah Anda mengharap itu semuanya. Prosentasenya jelas lagi. Ini yang tidak dibenarkan. Maka himbauan kami, usahalah yang jelas. Anda jual sayur di pasar lebih jelas, untungnya juga jelas. Anda jual teh lebih jelas. Daripada sesuatu yang jelas, ujung-ujungnya apa? Karena Anda asik, Anda libatkan, Anda punya anak 7. Ada anak 10. Akhirnya 7,5 kali 10. Berapa? 75 juta, betul. 7,5 juta kali 10. Akhirnya Anda daftar semua, dapat untung, tak taunya ujung-ujungnya, macam hilanglah rezeki Anda, duit Anda. 75 juta kali berapa? Masya Allah. Dan sekarang banyak orang membuat produk-produk begitu ya. Mungkin maksudnya serius untuk menolong yang lainnya. Akan tapi lihat, di dalam Islam ada transaksi yang semuanya itu maknanya saling menjaga. Antara yang bekerja dan yang punya modal, penjual, pembeli dijaga dalam Islam. Tidak boleh ada yang terbohongi. Tidak ada boleh ada yang tertipu. Maka dalam ini nggak jelas usahanya di bidang apa. Jangan-jangan usahanya di bidang haram. Anda seorang muslim jangan mau mengambil sesuatu yang nggak jelas. Mungkin usahanya nggak jelas. Usahanya nggak disebutkan investasinya. Kemudian setelah itu pembagian semacam itu mendahului Allah tidak diperkenankan, seolah-olah Anda pasti untung. Dan sebelumnya sudah ada kan kejadian. Kalau tidak salah sumbernya pusatnya di Cirebon. Sudah berkali-kali yang bertanya, kalau sudah investasi modal begitu, kalau Anda memberikan 50 juta setiap bulan Anda mendapatkan begini, awas itu mendahului Allah. Seolah-olah dia berkata, ya Allah aku pasti untung. Maka semua orang pasti akan saya beri. Lah ini kan kurang ajar kepada Allah. Maka hasilnya apa? Ya nyungsep. Yang ikut semuanya nyungsep. Hilang. Pada di mana? Ada yang stres, ada ini dan sebagainya. Ada yang datang sini nangis-nangis, ya salahnya. Usaha itu yang jelas. Halal haram itu harus Anda dahulukan. Maka ini yang bertanya ini bagus sekali. Sebelum dia ikut, maka dia bertanya, maka kami himbau, kalau tidak, Anda jangan memasuki hal-hal yang tidak jelas seperti ini. Tidak jelas. Ujung-ujungnya nanti adalah Anda yang akan terdolimi. Kalaupun seandainya orang tersebut niatnya tidak terdolimi, tidak berbuat dolim, akan tapi ujungnya. Jangankan ini, pakai dikemas lagi dengan bahasa yang istimewa, umroh. Pernah ada kan? Travel umroh yang tak taunya umroh murah. Bisa berangkat umroh dari mana dia murah? Pakai duit temennya lagi, terus, ujungnya nggak bisa berangkat. Travel apa waktu itu? Kan ini pernah ada kisah. Ini nanti bisa mendapatkan berapa persen itu karena duit yang lainnya. Nanti di saat selalu banyak, lupa orangnya nggak tahu pergi kemana. Hati-hati. Jadi hati-hati dalam urusan duit ini ya. Banyak program dulu sudah ada orang bertanya, mirip juga semacam ini. Kita beri jawaban enggak boleh seperti itu. Tidak diperkenankan yang demikian itu. Jadi bagi yang bersangkutan, kalau memang saya salah dalam menjelaskan, jelaskan lagi kepada kami, beri kami bekal agar kami fasih dalam membicarakan hal ini. Ini adalah jawaban ini kami sampaikan sesuai dengan apa yang sudah kami ketahui saat ini. Kalau memang salah yang saya ketahui, tentu tidak mustahil apa yang kami sampaikan adalah juga salah. Tapi kalau sudah benar yang saya sampaikan, itulah jawabannya tadi. Semoga Anda diberi oleh Allah rizki yang halal, dijauhkan dari rizki yang haram. Allah menjaga dalam usaha kita. Jangan sampai kita menipu orang lain, berbuat dolim kepada orang lain. Dan semoga Allah tidak menjadikan kita menjadi orang yang terdolimi. Allah a'lam bishawab.